Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat hadir dalam pertemuan virtual hari ini. Perkenalkan, saya Geska Gladiska selaku moderator pertama. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudara Salman Abrori untuk memaparkan materinya. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salman Abrori dengan NIM 2102115020017, Prodi Arsitektur kelas C. Izinkan ini akan memaparkan materi atau tugas dari yang tengah semester dengan mata kuliah pengantar arsitektur. Baik, kita beralih ke materi yang pertama, yakni pengertian arsitektur dan arsitek. Namun pada materi ini lebih spesifik kepada seorang arsitek itu sendiri. Seorang arsitek haruslah memiliki kemampuan belajar dengan metode otodidak, yang dengan kata lain dapat belajar secara mandiri dalam berbagai hal bidang studi, dan tidak hanya pada bidang arsitektur itu saja. Harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang banyak cabang studi dan berbagai jenis pembelajaran. Dan khususnya dalam arsitektur, ada dua hal yang ditandai dan perlu dimiliki oleh seorang arsitek, yang dimana apa ditandai adalah subjek yang mungkin kita bicarakan, dan yang memberi arti penting merupakan demonstrasi prinsip-prinsip ilmiah. Maka, tampaknya orang yang mengaku dirinya sebagai arsitek harus pandai dalam kedua hal, yakni dia harus memiliki bakat alami dan setuju untuk instruksi. Karena seorang arsitek pastilah diberikan sebuah instruksi dari suatu klien, baik kemampuan alami tanpa instruksi maupun instruksi tanpa kemampuan alami tidak dapat membuat seniman yang sempurna, serta harus dapat menguasai banyak sejarah, teori geometri, dan berbagai hal lainnya. Next. Materi yang kedua, yakni ruang dan organisasinya. Ruang adalah sebuah kekosongan antara suatu bentuk. Ini adalah media utama dari arsitektur karena ruang dapat dihuni. Dalam ruang arsitektur juga dikonfigurasikan dengan hati-hati untuk menampung berbagai fungsi untuk menyediakan tujuan untuk sebuah bangunan, yang dimana menjelaskan program arsitektur itu sendiri dan merupakan tanggung jawab arsitek untuk mengonfigurasikan ruang agar dapat mengakomodasikan sebuah fungsi dari suatu bangunan. Beberapa cara melalui proses desain. Fungsinya sendiri agar dapat difasilitasi oleh variabel yang dapat dimanipulasi oleh seorang arsitek. Next. Materi yang ketiga, yakni teori Vitruvius. Marcus Vitruvius Polio yang merupakan pencetus dari teori ini pada abad ke-1 sebelum Masehi mendefinisikan dalam 3 kata yang sederhana, yakni utilitas, firmitas, dan venutas. Dia diyakini pernah mengatakan bahwa 3 unsur kualitas yang di atas, yakni utilitas, firmitas, dan venutas, harus dimiliki oleh sebuah bangunan, yang dimana unsur tadi yang berarti utilitas kegunaan, firmitas kekuatan, serta venutas adalah keindahan. Sebuah bangunan yang indah tanpa melayani fungsi atau utilitas yang dimaksudkan hanyalah sebuah tumpukan sampah. Next. Adapun utilitas atau kegunaan dalam hal ini dalam banyak kasus
dinyatakan sebagai pemahaman arsitektural, inti ruang, dan keterkaitannya dengan lingkungan dan alam sekitar bangunan. Walaupun integrasi bagian luar dan bagian dalam suatu bangunan itu sama pentingnya. Firmitas atau kekuatan, hal ini berurusan dengan kekuatan dan kecakapan teknik, yang dimana desain bangunan bergantung pada bahan yang tersedia dan kekuatan bahan ini berguna untuk bertahan dari rentang beban dan lainnya. Adapun venitas atau keindahan, venitas sendiri mencakup permainan rongga, pasir padat, skala dan proporsi, berat dan massa, serta cahaya dan bayangannya. Mungkin sebelum saya tutup, ada sebuah kata, sebuah kota adalah sebuah rumah yang sangat besar, dan sebuah rumah adalah sebuah kota yang sangat kecil. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Alman Abrori. Kita masuk ke tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, saya atas nama Aulia Mustamin akan memberikan pertanyaan kepada Saudara Salman. Apakah seorang arsitektur memerlukan belajar bersama dengan para pelajar arsitektur lainnya atau cukup dengan belajar autodidak saja? Saudara Salman dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Aulia. Jawaban pribadi saya itu tergantung pada pribadi seorang arsitek itu sendiri, karena setiap pribadi seseorang itu berbeda-beda. Ada yang gampang dalam masalah sosial, ada yang susah. Namun alangkah baiknya seorang arsitek lebih baiknya belajar atau sama-sama belajar dengan arsitek lainnya, karena sumber ilmu yang banyak atau semakin banyak sumber ilmu, maka semakin bagus pula ilmu itu jadinya. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Aulia? Apakah jawaban dari Saudara Salman dapat dipahami dan diterima? Ya, untuk jawabannya cukup dan terima kasih. Baik, langsung saja untuk moderator selanjutnya saya alihkan kepada Saudari Kartini. Baik, moderator saya ambil alih. Pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Geiska Glariska. Kepada Geiska, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Geiska Glariska dengan NIM 210211502 dari kelas C Program Studi Arsitektur Angkatan 2021. Kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu pendidikan arsitektur, prinsip arsitektur, dan mengenal Louis Henry Sullivan. Next. Materi pertama yaitu pendidikan arsitektur. Seorang arsitek perlu mengetahui pengetahuan tentang banyak cabang studi dan berbagai jenis pembelajaran, karena menurut penilaiannya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh seni lain itu akan diuji. Pengetahuan yang dimaksud yaitu praktik dan teori. Praktik sendiri yaitu latihan pekerjaan dan terus-menerus dan teratur di mana pekerjaan manual dilakukan dengan bahan apapun yang diperlukan sesuai dengan desain gambar. Sedangkan untuk teori sendiri yaitu kemampuan untuk mendemonstrasikan dan menjelaskan produksi ketangkasan pada prinsip-prinsip proporsi.
sehingga arsitektur yang bertujuan hanya untuk memperoleh keterampilan manual tanpa beasiswa tidak pernah dapat mencapai posisi otoritas yang sesuai dengan rasa sakit mereka. Sementara mereka yang hanya mengandalkan teori dan pengetahuan jelas sedang berburu bayangan, bukan substansi. Tetapi mereka yang memiliki pengetahuan menyeluruh tentang keduanya, seperti orang-orang yang bersenjatai di semua titik, akan lebih cepat mencapai tujuan mereka dan membawa otoritas mereka bersama-sama. Next. Dalam arsitektur, ada dua hal yang ditandai dan yang akan memberi arti penting. Hal yang ditandai itu yaitu subjek yang mungkin kita bicarakan. Sedangkan hal yang memberikan arti penting yaitu demonstrasi prinsip-prinsip ilmiah. Sebagai seorang arsitek, ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu memiliki pengetahuan menggambar, sehingga dia dapat dengan mudah membuat sketsa untuk menunjukkan penampilan pekerjaannya. Yang kedua yaitu geometri, yang sangat banyak membantu dalam arsitektur. Yang ketiga yaitu pengetahuan sejarah yang luas. Ini diperlukan karena di antara bagian-bagian ornamen desain seorang arsitek untuk sebuah karya ada banyak gagasan yang mendasari pekerjaannya. Yang ketiga yaitu arsitek juga harus mengerti musik dan masih banyak yang perlu dipahami lainnya. Selanjutnya, next. Aduh. Untuk materi kedua yaitu prinsip arsitektur. Menurut Marcus Vitruvius, dalam bukunya yang berjudul 10 Books on Architecture yang ditulis sekitar 20-30 sebelum Masehi, terdapat 3 prinsip dalam arsitektur, yaitu kekuatan yang mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Yang kedua yaitu fungsi atau utilitas. Utilitas ditekankan adalah sebagai pengaturan ruang yang baik berdasarkan fungsinya. Yang ketiga yaitu keindahan atau estetika. Proporsi dan simetri merupakan faktor yang dianggap Vitruvius mempengaruhi keindahan. Next. Materi ketiga yaitu mengenal Louis Henry Sullivan. Louis Henry Sullivan atau lebih sering disebut sebagai Louis Sullivan merupakan seorang arsitek Amerika yang dianggap sebagai bapak spiritual modern Amerika arsitektur yang lahir pada tanggal 3 September 1856 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat dan meninggal pada tanggal 14 April 1924 Chicago. Pada bulan September tahun 1872, ia masuk ke Massachusetts Institute of Technology, yang merupakan sekolah arsitektur pertama di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1865. Ia merupakan mahasiswa arsitektur yang memiliki sifat yang tidak sabaran. Untuk pertama kali, ia bekerja selama beberapa bulan hingga tahun 1873 di Philadelphia firma Furniss & Hewitt setelah mendiskusikan ide-idenya kepada salah satu arsitek modis saat itu. X. Pada bulan Juni tahun 1875, Sullivan kembali ke Chicago dan bekerja bersama Denmark Adler, membangun firma Adler dan Sullivan. Sehingga dalam 14 tahun mereka dapat menghasilkan lebih dari 100 bangunan. Masih banyak karya-karya Louis Sullivan lainnya setelah memutuskan hubungan pekerjaan dengan Adler, karena menganggap tidak setia hanya karena tawaran yang lebih menggiurkan. Dalam karya Sullivan setelah tahun 1890 terlihat jelas bahwa terdapat kekayaan plastik yang lebih besar dan subjektivitas yang lebih tinggi, yaitu pada gedung Bayard atau yang sekarang dikenal dengan Klondike yang memiliki 12 lantai dengan
teras cetakan kota, dan ornamen besi core di New York City. Itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dipersilakan apabila ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Bismillah. Saya Salman Nabrori, mungkin ingin bertanya tentang pada materi kedua, yakni teori Vitruvius. Bagaimana cara mengaplikasikan teori Vitruvius, atau lebih tepatnya pada firmitas atau kekuatan kepada suatu bangunan? Baik, kepada Saudari Jessica, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Salman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara mengaplikasikan prinsip firmitas atau kekuatan pada sebuah bangunan yaitu dengan memilih bahan-bahan atau material yang digunakan baik berupa pasir, kayu, batu, dan lain sebagainya, dengan memperhatikan karakteristik dari bangunan itu sendiri dan metode pembangunannya. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Itulah jawaban yang diberikan oleh Saudari Jessica. Apakah diterima oleh Saudara Salman? Ya. Selanjutnya, moderator saya alihkan kepada Saudari Aulia. Baik, terima kasih. Moderator saya ambil alih. Pada pemaparan materi selanjutnya, saya persilahkan Saudari Kartini untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Ramadhani Jainuddin dengan NIM 210111502012 dari Prodi Arsitektur kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dari materi pengantar arsitektur. Materi pertama yaitu memahami fungsi, bentuk, dan konstruksi. Next. Fungsi dalam arsitektur dikatakan secara tradisional berkaitan dengan kegiatan instrumental yang akan ditempatkan oleh sebuah bangunan, mekanisme teknologi untuk menahan secara struktural dan mengoperasikannya, dan meskipun tidak diakui secara umum betapa fungsionalnya sebuah bangunan. Bangunan tampak atau bangunan fungsional dalam istilah kaum modernis adalah bangunan yang melaksanakan dua tujuan pertama dengan efisiensi dan yang ketiga tanpa dekorasi. Next. Konsep fungsi dalam arsitektur. Tujuan utama seorang arsitek adalah untuk memastikan sebuah bangunan berfungsi dengan baik dan tidak ada yang mengganggu kekokohannya untuk memenuhi sebuah tujuan. Fungsi-fungsi yang dipakai untuk gedung-gedung tidak berubah dari waktu ke waktu, tetapi model-model tentang fungsi-fungsi itu yang berubah. Tujuan dari model apapun adalah untuk mengurangi dunia yang kompleks ke tingkat yang dapat dikelola, tetapi tetap efektif apabila kita melakukannya. Semua model adalah abstraksi dari realitas dan dengan demikian merupakan penyederhanaan. Fungsi juga berarti kemampuan penggunaan yang efisien dan kemampuan membangun. Tujuan dari sebuah bangunan untuk memfasilitasi kegiatan yang seharusnya ditempati. Next. Materi kedua, ruang dan organisasinya. Bahan dan konstruksi. Subjek bahan dan konstruksi tidak hanya berbagai bahan yang digunakan, tetapi juga produksi dan sifat industri bangunan. Pilihan bahan dan sistem konstruksi merupakan batas dan menciptakan peluang bagi arsitek dan pembangun.
Pemilihan bahan mungkin dipengaruhi oleh ketersediaan biaya fisik seperti kekuatan, kualitas tahan api, pelapukan, persyaratan perawatan, dan kemungkinan estetika. Batu dapat menahan kompresi atau beban besar tanpa menghancurkan, jadi cocok untuk dinding dan kolom. Kayu kuat untuk kompresi dan juga merupakan salah satu bahan alami seberapa kuat dalam ketegangan sehingga dapat menahan kekuatan yang membenteng materi. Next. Materi kedua, ruang dan organisasinya. Bentuk dan ruang. Ruang terus-menerus meliputi keberadaan kita melalui volume ruang. Kita bergerak, melihat bentuk, mendengar suara, merasakan angin sepoi-sepoi, dan mencium wewangian dari taman bunga yang sedang mekar. Next. Organisasi tata ruang. Yang pertama, organisasi tata ruang memiliki 4 organisasi. Yang pertama, organisasi linear. Sebuah organisasi linear pada hakikatnya terdiri dari serangkaian ruang. Ruang-ruang ini dapat secara langsung terkait secara satu sama lain atau dihubungkan melalui sebuah ruang linear yang terpisah dan jauh. Sebuah organisasi linear biasanya terdiri dari ruang-ruang berulang yang ukuran, bentuk, dan fungsinya sama. Ia juga dapat terdiri dari sebuah ruang linear yang tunggal, yang mengorganisir serangkaian ruang yang berbeda ukuran, bentuk, dan fungsinya. Yang kedua, organisasi radial. Organisasi ruang berbentuk radial mengombinasikan elemen-elemen organisasi linear maupun terpusat. Organisasi ini terdiri dari sebuah ruang pusat yang dominan yang darinya menjulurlah sejumlah organisasi linear secara radial. Dan yang ketiga, organisasi kelompok. Jika organisasi terpusat memiliki dasar geometrik yang kuat dalam penataan bentuk-bentuknya, maka organisasi kelompok dibentuk berdasarkan persyaratan fungsional seperti ukuran, wujud, atau jarak letak. Yang keempat, organisasi grid. Sebuah organisasi grid terdiri dari bentuk dan ruang yang letaknya di dalam ruang serta hubungannya satu sama lain diatur oleh sebuah pola atau grid berbentuk 3 dimensi. Sebuah grid terbentuk oleh 2 buah rangkaian garis sejajar yang menghasilkan satu pola titik yang teratur pada persimpangan-simpangannya. Next. Materi ketiga yaitu proses desain. Next. Proses desain. Proses desain adalah sesuatu di mana ide-ide yang belum sempurna dapat dikembangkan secara bertahap menjadi potongan-potongan arsitektur yang kompleks. Arsitek akan sering bergerak bolak-balik antara menggambar, membuat sketsa, dan membuat model saat mereka mencari ide-ide baru dan informasi baru. Mereka akan menggabungkan penelitian terhadap suatu situs, tempat, dan preseden dengan pengamatan terhadap kondisi yang ada. Karena semua sumber ini terus digabungkan dalam berbagai cara, ide arsitektur dapat muncul, dieksplorasi, dan pada akhirnya diwujudkan sebagai sebuah bangunan. Proses desain memberikan gambaran terhadap beberapa teknik yang digunakan oleh seorang arsitek dalam proses desain. Mereka menghadirkan sarana untuk memproduksi, mengkaji, mengkritik, dan mengembangkan konsep arsitektur. Penting untuk diingat bahwa alih-alih metodologi yang ditentukan, ide-ide yang dibahas di sini adalah strategi untuk dipertimbangkan ketika seseorang sedang membuat dan berpikir. Next. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil dari pemaparan materi Saudari Kartini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan. Silakan untuk Saudara Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Saudari Kartini. Pada materi ruang, unsur apa saja
yang mempengaruhi suatu ruang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Aswar. Faktor tersebut adalah dimensi, wujud, konfigurasi permukaan, sisi bidang, dan suatu ruang tidak saja mempunyai bentuk secara fisik. Ruang dibentuk oleh bidang alas, bidang dinding, bidang langit-langit, sedangkan kualitas suatu ruang ditentukan oleh faktor-faktor seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Baik, Saudara Aswar, bagaimana dengan jawaban dari Saudari Kartini? Ya, jawaban terima. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator atas nama Saudari Agnes. Baik, moderator saya ambil alih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aulia. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulia Mustamin dengan NIM 210211502013 dari kelas 03C Prodi Arsitektur. Untuk pemaparan materi, yang pertama adalah konsep fungsi dalam arsitektur, yang kedua adalah ruang dan organisasinya, yang ketiga adalah sejarah arsitektur. Untuk materi pertama yaitu konsep fungsi dalam arsitektur. Tujuan utama seorang arsitek adalah untuk memastikan sebuah bangunan berfungsi dengan baik dan tidak ada yang mengganggu kebugarannya untuk memenuhi tujuannya. Dan untuk fungsi berarti kemampuan penggunaan yang efisien dan kemampuan membangun. Tujuan dari sebuah bangunan adalah untuk memfasilitasi kegiatan yang seharusnya ditempati. Semua konsep fungsi dalam arsitektur didasarkan pada beberapa pandangan dunia dalam karya mereka, terlepas dari pernyataan mereka. Kaum rasionalis di antara modernis secara implisit melihat fungsionalisme dalam istilah arsitek dan livability dievaluasi dalam konsep-konsep fungsi dalam arsitektur. Untuk materi kedua, ruang dan organisasinya. Ruang adalah kekosongan antar bentuk, yang dimana ini adalah media utama dari arsitektur. Karena ruang dapat dihuni, dalam ruang arsitektur juga dikonfigurasi dengan hati-hati untuk menampung berbagai fungsi dan menyediakan tujuan untuk sebuah bangunan. Ini menjelaskan bahwa program arsitektur merupakan tanggung jawab untuk mengonfigurasi ruang agar dapat diakomodasi fungsi bangunannya. Ruang terus-menerus meliputi keberadaan kita. Melalui volume ruang, kita bergerak, melihat bentuk, mendengar suara, merasakan angin sepoi-sepoi, dan mencium wangian dari tanaman bunga yang sedang mekar. Ini adalah zat material seperti kayu atau batu. Namun itu adalah uap tak berbentuk secara inheren. Bentuk visual dimensinya, dan skala, kualitas cahayanya, semua oleh unsur-unsur bentuk. Sebagian ruang mulai ditangkap, ditutup, dibentuk, dan diatur oleh elemen massa arsitektur muncul. Untuk materi ketiga yaitu sejarah arsitektur. Perbedaannya terletak pada sifat bukti yang tersedia dan teknik yang dikembangkan untuk mengevaluasi bukti tersebut.
Pada tahap awal, setiap studi sejarah melibatkan pengumpulan fakta. Untuk memahami fakta-fakta itu, mereka harus dipilih, diurutkan, dievaluasi, ditafsirkan, dan ditempatkan dalam konteks. E. H. Char dalam What is History? Harmon-Ward Penguin 1964 menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Sejarah dimulai hari ini, tapi salah satu kesulitan utama mempelajari masa lalu adalah banyaknya informasi yang tersedia dan masalah menentukan apa yang signifikan dan apa yang tidak. Berbeda dengan antiquarianisme, nostalgia, dan industri taman hiburan. Sejarah bukanlah teka-teki yang bisa diselesaikan dan disingkirkan, yang terus-menerus datang ke subjek dengan pertanyaan baru. Interpretasi sejarah selalu terbuka untuk interpretasi ulang, dan tidak akan pernah ada waktu ketika kita dapat mengklaim bahwa kita tahu semua di sana. Ada yang perlu diketahui tentang sesuatu, katakanlah arsitektur abad pertengahan. Namun mempelajari masa lalu dapat membantu kita memahami bagaimana kita sampai pada hari ini dan memberi kita wawasan tentang produksi dan penggunaan lingkungan binaan. Sekian dari pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Teman-teman dipersilahkan. Oke, baik, langsung saja. Pertanyaan saya yaitu bagaimana konsep fungsi dalam arsitektur? Terima kasih. Baik, konsep fungsi dalam arsitektur didasarkan pada beberapa pandangan dunia. Dalam karya mereka, terlepas dari pernyataan mereka, kaum rasionalis di antara modernis secara implisit melihat fungsionalisme dalam istilah artistik dan livability dievaluasi dalam konsep-konsep fungsi dalam arsitektur. Baik, kepada Saudara Giska, apakah jawabannya sudah diterima? Sudah. Baiklah, moderator selanjutnya dipersilahkan kepada Saudara Fahmi. Ya, dari sini saya ambil alih. Terima kasih. Pemateri selanjutnya ada Saudari Agnes. Dipersilahkan untuk mempresentasikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Agnes Crescentia. Jadi langsung saja pembahasan yang pertama tentang Louis Henry Sullivan. Next. Okay. Louis Henry Sullivan adalah seorang arsitek Amerika yang lahir pada tanggal 3 September 1856 dan meninggal pada tanggal 14 April 1924 di Chicago, Amerika Serikat. Sullivan dikenal sebagai pembaharu dalam arsitektur Amerika yang dikenal dengan desain pencakar langitnya yang kaya estetika. Pada masa mudanya, Sullivan dikenal kurang sabar untuk menempuh pendidikan di kelas. Dia hanya menempuh 1 tahun pendidikan di Massachusetts Institute of Technology, tempat dia menempuh pendidikan bersama William Ware, arsitek bertema High Victorian Gothic. Pada akhir tahun 1893, Sullivan bekerja di Pavia dan menghabiskan waktu sebentar untuk bekerja di kantor Frank Furness, seorang arsitek Amerika. Dia berpindah ke Paris dan di situ ia bekerja di École des Beaux-Arts. Karya bangunan-bangunan terkenalnya di antara lain adalah Auditorium Building, Chicago, Guaranty Building, Buffalo, New York Building, St. Louis, Missouri,
dan Schlesinger and Meyer Department Store, sekarang bernama The Sullivan Center di Chicago. Autobiografinya diterbitkan tidak lama setelah kematiannya. Next. Trinitas Vitruvius. Vitruvius terkenal untuk menyatakan dalam bukunya De Architecture bahwa struktur harus menunjukkan 3 kualitas: firmitas, utilitas, dan venustas, yang artinya harus solid, berguna, dan indah. Ini kadang-kadang disebut kebajikan Vitruvian atau Vitruvian Triad. Selanjutnya, Vitruvius menjabat sebagai prajurit artileri kelas ketiga dalam pangkat militer. Mungkin ia menjabat sebagai seorang perwira senior di divisi artileri yang bertugas sebagai Dokters Balistarm atau ahli artileri dan seorang liberators yang benar-benar mengoperasikan mesin-mesin. Next, yang ketiga, arsitektur dan bangunan. Arsitektur adalah seni atau praktik perancangan dan pembangunan struktur dan konstruksi bangunan. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur dapat mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan level makro, misalnya perencanaan kota, tidak hanya satu bangunan dan pelengkapnya saja. Menurut Ikatan Arsitektur Indonesia, tugas dan ruang lingkup pekerjaan seorang arsitek yaitu mengonsep rancangan, kedua perancangan atau membuat skematik desain, yang ketiga pengembangan rancangan, keempat pembuatan gambar kerja, yang kelima pengadaan pelaksanaan konstruksi, keenam pengawasan berkala. Semua pekerjaan tersebut tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, melainkan merupakan pekerjaan tim. Bima Sabartum Group juga memiliki tim tenaga ahli arsitektur yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan arsitektural tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih dan shalom. Oke, terima kasih untuk Saudari Agnes. Di sini ada yang mau bertanya? Saya. Jadi persilahkan. Perkenalkan, nama saya Kartini Ramadhani. Saya ingin bertanya, apa itu arsitektur menurut Vitruvius? Untuk Saudara Agnes, bisa dijawab? Baiklah, arsitektur menurut Vitruvius adalah ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya dan dilengkapi dengan proses belajar, dibantu dengan penilaian terhadap karya tersebut sebagai karya seni. Apakah jawabannya bisa diterima, Saudari Kartini? Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya moderator akan saya alihkan ke Saudara Aswar. Ya, moderator saya ambil alih. Pemateri selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Fahmi. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM tercantum di layar. Materi yang akan saya bawakan, yang pertama ada mengenal Louis Henry Sullivan, kedua ada Vitruvius, ketiga ada fundamental dalam arsitektur. Di bagian pertama ada mengenal Louis Henry Sullivan. Louis Sullivan, selengkapnya Louis Henry Sullivan, lahir 3 September 1856 di Boston, meninggal 14 April 1924 di Chicago. Arsitek Amerika, dianggap sebagai bapak spiritual modern Amerika, arsitektur, dan diidentikan dengan estetika awal pencakaran netizen. Louis Sullivan bekerja sama dengan Adler. Salah satu pekerjaan tersebut adalah untuk firma Johnson dan Endelman yang baru dibentuk. John Endelman lah yang memperkenalkan Sullivan kepada calon mitranya, Dagmar Adler. Pada tahun 1879, Sullivan bergabung dengan kantor Adler dan pada Mei 1881, pada usia 24 tahun, menjadi mitra di firma Adler dan Sullivan. Akan lebih dari 100 bangunan, banyak di antaranya menjadi landmark dalam sejarah arsitektur Amerika.
karya Louis Sullivan. Kemudian karya Louis Sullivan, depresi ekonomi yang dimulai pada tahun 1893 sangat membatasi komisi. Dengan tawaran yang menggiurkan sebagai desainer dan agen untuk perusahaan lift direct, Adler dengan enggan memutuskan bahwa pada tahun 1895 untuk menarik diri dari arsitektur. Sullivan bereaksi buruk menuduh Adler tidak setia. Warisan Louis Sullivan, Sullivan adalah juru bicara reformasi arsitektur, penentang ekletisisme sejarah, dan melakukan banyak hal untuk mengubah citra arsitek sebagai kepribadian kreatif. Selanjutnya ada Vitruvius. Pendidikan arsitek. 1. Arsitek harus dilengkapi dengan pengetahuan mengenai cabang studi dan berbagai jenis pembelajaran. Karena menurut penilaiannya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh seni lain diuji. Latihannya adalah latihan pekerjaan yang terus-menerus, dan mana pekerjaan dilakukan dengan bahan apapun yang diperlukan sesuai dengan desain gambar. Teorinya adalah kemampuan untuk mendemonstrasikan dan menjelaskan produksi ketangkasan pada prinsip proporsi. Pengetahuan sejarah yang diperlukan diantaranya bagian-bagian ornamen desain seorang arsitek untuk sebuah karya. Contohnya misalkan dia memasang patung marmer wanita berjubah panjang untuk menggantikan kolom dengan mutul dan korona ditempatkan tepat di atas kepala mereka, jubah panjang dan tanda-tanda lain dari pangkat mereka sebagai wanita yang sudah menikah, sehingga mereka dapat menjadi berkewajiban tidak hanya untuk berbaris dalam kemenangan, tetapi untuk muncul selamanya sebagai jenis perbudakan. Selanjutnya ada fundamental dalam arsitek. Ruang adalah kekosongan antar bentuk. Ini adalah media utama arsitektur yang karena ruang dapat dihuni. Dalam arsitektur, ruang juga dikonfigurasi dengan hati-hati untuk menampung berbagai fungsi yang menyediakan tujuan untuk sebuah bangunan. Ini menggambarkan program arsitektur dan merupakan tanggung jawab arsitek untuk mengkonfigurasi ruang untuk mengakomodasi fungsi bangunan. Bentuk dan ruang. Ruang selalu meliputi keberadaan kita. Melalui volume ruang, kita bergerak, melihat bentuk, mendengar suara, merasakan angin sepoi-sepoi, dan mencium aroma tanah. Pada skala sebuah bangunan, barang-barang perabotan dapat berdiri sebagai bentuk dalam bidang ruang atau berfungsi untuk menentukan bentuk bidang ruang. Terima kasih, saya Fahmi. Saya alihkan ke moderator. Ya, itu tadi materi yang telah dipaparkan kepada Saudara Fahmi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kalau begitu saya selanjutnya moderator saya alihkan kepada Saudara Maul. Baiklah, moderator saya ambil alih. Selanjutnya, Saudara Aswar Hidayatullah akan membawakan materinya. Kepada Saudara Aswar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Aswar Hidayatullah ingin mempresentasikan materi saya. Materi pertama, teori Vitruvius. Teori Vitruvius, sebuah bangunan yang indah tanpa melayani fungsi atau utilitas. Yang dimaksudkan hanyalah
tumpukan sampah. Fasilitas dengan demikian berarti untuk memenuhi kebutuhan penggunaan dengan menghubungkan ruang fungsional dengan benar dalam ukuran dan proporsi yang benar dalam rencana. Seperti yang dikaitkan manusia, kecantikan batin lebih penting daripada penampilan luar. Hal yang sama juga berlaku untuk sebuah perancangan bangunan. Harus memenuhi semua kebutuhan yang diketahui dan yang akan diketahui penggunanya. Penting juga bagi arsitek atau perancang untuk menghormati nilai dan memikirkan penggunaan bangunan yang dituju. Next. Elemen struktur bangunan. Yang pertama, dasar atau fondasi. Yang kedua, alas atau tiang. Ketiga, balok. Keempat, kolom. Kelima, tingkat. Keenam, lantai. 7, atap. Next. Konsep fungsi dalam arsitektur. Tujuan utama seorang arsitek adalah untuk menghasilkan sebuah bangunan berfungsi dengan baik dan tidak ada mengganggu kebugarannya untuk memenuhi tujuannya. Fungsi-fungsi yang dilayani gedung-gedung tidak berubah dari waktu ke waktu. Tujuan dari model apapun adalah untuk mempengaruhi dunia dan dunia yang kompleks, tetapi tetap efektif dalam memadu apa yang kita lakukan. Semua model adalah abstraktif dari realitas dan dengan demikian merupakan penyederhanaan. Cara berpikir tentang fungsional dapat ditelusuri kembali ke Plato dan Aristoteles. Plato menganggap fungsi untuk menenangi penggunaan. Yang pertama adalah paling penting, sementara yang terakhir tidak dianggap serius. Next. Ruang adalah kekosongan antara bentuk. Ini adalah media utama dari arsitektur karena ruang dapat dihuni. Dalam ruang arsitektur juga dikonfigurasi dalam hati-hati untuk menampung berbagai fungsi. Itu menyediakan tujuan untuk sebuah bangunan. Fungsinya ruang difasilitasi oleh variabel yang dapat dimanipulasi oleh arsitek. Ukuran dan proporsi ruang menentukan fungsi pada sebuah bangunan. Organisasinya relatif terhadap ruang lain dalam sebuah bangunan, menentukan derajat, akses, dan hubungan dengan bangunan lain. Bahan, proporsi, cahaya, dan suhu menentukan cara ruang dirasakan dan dapat digunakan untuk mendorong penghuni untuk berperilaku dalam satu atau lain cara. Itulah tadi materi yang dapat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya pada saudara Aswar? Ya, saya mau bertanya. Dipersilakan saudara Fahmi untuk bertanya. Apa itu ruang luar dalam arsitektur? Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Fahmi. Ruang luar adalah sebuah ruang yang terbentuk oleh batas vertikal atau bidang tegak, massa bangunan atau vegetasi, dan batas horizontal bawah batang alam.
atau pelingkup lainnya. Sekian. Bagaimana, Saudara Fahmi? Apakah menerima jawaban dari Saudara Aswar? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi ke Baik, setelah itu moderator saya alihkan ke Saudara Salman Abrori. Pada Salman, persilakan. Terima kasih. Baik, moderator saya ambil alih. Adapun membawa materi atau yang akan memaparkan materinya pada kesempatan selanjutnya adalah Saudara Ahmad Nur Maulana. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ahmad Nur Maulana disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Maulana Said dengan NIM dan kelas tertera di layar. Baik, next lagi. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas 3 hal, yaitu pertama, teori Vitruvius, kedua, mengenal Louis Henry Sutherland, dan ketiga, konsep fungsi dalam arsitektur. Next. Baiklah, pada materi pertama saya akan menjelaskan tentang teori Vitruvius. Marcus Vitruvius Polio umumnya dikenal sebagai Vitruvius atau Vitruvi atau Vitruvio. Dia adalah seorang penulis, arsitek, insinyur sipil, dan insinyur militer Romawi. Selama abad ke-1 Masehi, Marcus Vitruvius Polio mendefinisikan 3 kata sederhana, yaitu utilitas, firmitas, dan venustas. 3 kata sederhana ini yaitu kegunaan, kekuatan, dan pidana. Sebuah bangunan yang indah tanpa mempunyai fungsi atau utilitas hanyalah seperti tumpukan sampah, ujar Marcus Vitruvius. Next. Baiklah, utilitas berarti harus memenuhi kebutuhan dalam menghubungkan ruang fungsional dalam ukuran dan proporsi sesuai dengan rencana. Sementara itu, firmitas berarti kekuatan untuk menahan bencana alam. Jadi, bangunan harus mampu bertahan dalam waktu dan kehidupan yang berjangka panjang. Venustas adalah berarti keindahan. Maksud dari keindahan ini adalah dengan mempelajari dan memahami ketinggian dan permainan cahaya dan bayangan, padat dan kekosongan. Disinilah keterampilan imajinatif arsitek diuji dan pemahamannya tentang keindahan, warna, dan proporsi itu terungkap. Next. Baiklah, pada materi kedua saya akan membahas tentang Louis Henry Sullivan. Louis Henry Sullivan adalah seorang arsitek Amerika yang lahir pada tanggal 3 September 1856 dan meninggal pada tanggal 14 April 1924 di Amerika Serikat. Sullivan dikenal sebagai pembaharu dalam arsitektur Amerika yang dikenal dengan desain pencakar langitnya yang kaya estetika. Pada masa mudanya, Sullivan dikenal kurang sabar untuk menempuh pendidikan di kelas. Dia hanya mampu 1 tahun menempuh pendidikan di Massachusetts Institute of Technology, tempat dia menempuh pendidikan bersama William Ware, arsitek bertema High Victorian Gothic. Pada akhir tahun 1873, Sullivan bekerja di Philadelphia dan menghabiskan waktu sebentar untuk bekerja di kantor Frank Furness, seorang arsitek Amerika. Dia berpindah ke Paris dan di situ ia bekerja di École des Beaux-Arts. Karya bangunan terkenal diantaranya ialah Auditorium Building di Chicago, Guarantee Building, Buffalo, New York, atau sekarang namanya Prudential Building, Wainwright Building, St. Louis, Missouri, dan Center dan Mayer Department Store, atau sekarang bernama The Sullivan Center di Chicago. Next. Pada bulan Juni tahun 1875, Sullivan bekerja sebagai juru gambar sementara untuk sejumlah perusahaan. Salah satu pekerjaan tersebut adalah untuk firma Johnston dan Edelman yang baru dibentuk. John Edelman lah yang memperkenalkan Sullivan kepada calon mitranya, dan Kumar Adler. Pada tahun 1879, Sullivan bergabung dengan kantor Adler pada Mei 1881 dan usia 24 tahun, menjadi mitra di firma Adler dan Sullivan. Arsitek asosiasi 14 tahun mereka menghasilkan lebih dari 100 bangunan, banyak diantaranya menjadi landmark dalam sejarah arsitektur Amerika. Next. Kecemerlangan Sullivan sebagai seorang desainer dilengkapi dengan kemampuan bisnis Adler, kebijaksanaannya dengan klien, dan pengetahuan tentang hal-hal teknis.
Adler adalah seorang konsultan akustik dan di tahun-tahun terakhirnya adalah seorang penulis tentang aspek teknis dan hukum arsitektur. Next. Berikut adalah beberapa karya dari Louis Henry Sullivan. Contohnya itu Wainwright, ya, tekan lagi. Prudential Building, Sullivan Center, dan ada juga Auditorium Building. Ya, next. Ya, pada materi ketiga saya akan membahas tentang konsep fungsi dalam arsitektur. Fungsionalisme dalam arsitektur seperti yang telah disebutkan secara tradisional berkaitan dengan kegiatan instrumental atau tugas yang akan ditempatkan oleh sebuah bangunan, mekanisme teknologi untuk menahannya secara struktural dan mengoperasikannya, dan meskipun tidak diakui secara umum, betapa fungsionalnya bangunan itu. Bangunan fungsional dalam istilah kaum modern adalah bangunan yang melaksanakan dua tujuan pertama dengan efisiensi dan yang ketiga tanpa dekorasi. Tujuan utama seorang arsitek adalah untuk memastikan sebuah bangunan berfungsi dengan baik dan tidak ada yang mengganggu kebugarannya untuk memenuhi tujuannya. Fungsi-fungsi yang ada di gedung-gedung tidak berubah dari waktu ke waktu, tetapi model-model kita tentang fungsi-fungsi itu. Fungsi berarti kemampuan penggunaan yang efisien dan kemampuan membangun. Tujuan dari sebuah bangunan adalah untuk memfasilitasi kegiatan yang seharusnya ditempati. Itu sangat banyak pendekatan waktu dan gerakan untuk desain. Terlepas dari pengamatan ini, bangunan fungsionalis yang dirancang selama awal abad ke-20 memperkenalkan gaya estetika. Next. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Itu tadi paparan materi dari Saudara Ahmad Nur Maulana. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Disilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Agnes Crescencia. Saya ingin bertanya, siapa itu Bernard Adler? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Agnes. Jadi, seperti yang saya tadi sudah jelaskan, Bernard Adler adalah salah satu rekan mitra dari Louis Henry Sullivan ini. Bernard Adler adalah seorang arsitek asal Amerika dan dia adalah seorang insinyur sipil. Dia terkenal karena kemitraannya selama 15 tahun dengan Louis Sullivan. Jadi ini adalah rekannya bermitra bersama. Kepada Saudari Agnes, bagaimana dengan jawaban dari Saudara Ahmad Nur Maulana? Dapat diterima? Ya. Baik. Itu tadi paparan materi dari Ahmad Nur Maulana yang terakhir dari segala sesi. Mungkin sampai situ saja meeting kita pada kali ini. Mungkin saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.